Oke, kali ini saya akan ajak Anda untuk mereview sebuah video promosi yang masuk ke saya. Ini dari bisnis kuliner, namanya adalah Bakmi Raos, seperti yang udah saya tulis di bawah. Dan untuk Anda yang memang tertarik untuk mengembangkan bisnis Anda, terutama di bidang kuliner, tapi sebetulnya bisa juga untuk bisnis yang lain, ya. Kita akan coba sama-sama lihat video promosi ini, dan saya akan kasih tahu kepada Anda beberapa hal yang perlu dikembangkan, bagaimana caranya, supaya Anda bisa monetize lebih gede lagi lewat konten video. Ya, nah, jadi perkenalkan nama saya Kris Teru. Kalau Anda baru pertama kali lihat saya, di channel ini saya banyak sekali sharing kepada Anda tentang bagaimana caranya Anda bisa dapat duit lebih banyak, konsepnya seperti itu. Dalam artian lain adalah monetize, terutama lewat konten video. Dan itu untuk bisnis Anda, apapun bisnisnya, baik di online maupun di offline, oke? Jadi hari ini saya dapat sebuah video, dua video tepatnya dari salah satu teman saya. Dia kirim kepada saya, minta tolong untuk dilihat kira-kira kalau saya promosi dengan cara seperti ini orang akan srek apa enggak. Nah, di video sebelumnya saya udah cerita kepada teman-teman bahwa kalau Anda buat video promosi, Anda perlu ikut formulanya, yaitu udah ada formula monetize-nya. Kenapa begitu? Karena orang kadang-kadang kalau langsung kita to the point ke sesuatu hal, mereka merasa kayak kayak gimana gitu ya. Nah, oleh karena itu perlu ada bridging-nya, perlu ada opening-nya. Tetapi kita akan coba lihat terlebih dahulu karena video ini dikirim kepada saya tanpa ada ikut formula tersebut. Nah, cuma kita akan lihat aja seperti apa sih sebetulnya hasil dari video ini dan kira-kira seperti apa kita bisa improve ya. Kita bisa improve supaya monetize lewat videonya bisa lebih gede lagi. Oke, kita akan lihat sama-sama videonya. Saya akan tampilkan di sini. Anda bisa lihat langsung di layar saya, ya. Kita akan lihat sama-sama. Kurang lebih tampilannya seperti apa? Ada dua video, ya. Yang di atas adalah tentang bisnisnya, yang di bawah adalah tentang ada ucapan lah, ada pesan yang mau disampaikan oleh owner. Nah, kita akan lihat sama-sama dari yang di atas ya. Ini saya dapat message-nya adalah, Kris, saya mau minta tolong untuk review video di bawah ini ditujukan ke customer yang pernah beli bakmi ke saya. Terima kasih sebelumnya atas bantuannya. Oke, kita akan lihat sama-sama ya. Kita akan lihat dari yang atas. Berani diadu rasanya. Nah, secara logo sebetulnya saya suka nih ya. Secara logo saya suka karena sudah jelas, oh ya bisnisnya bakmi, terus kemudian ada halal. Teman-teman udah pasti oke banget dengan ini. Lagunya juga menarik. Terus kita lihat beberapa detik kemudian. Oke, jadi di sini kelihatan bahwa teman saya ini lagi memperagakan proses dia membuat makanannya, tapi ini 1 menit ya. Kita akan coba lihat aja langsung sampai selesai dan coba kita intip kira-kira apa yang bisa diimprove dari sini. Oke, Anda kelihatan ya. Jadi ini kayaknya 2 kali ambil. Tadi dari angle yang lain, sekarang dari angle yang lebih dekat. Perhatikan itu dulu. Oh, oke. Oke, menarik. Jadi kayaknya pesan yang mau disampaikan adalah makanannya apa, betul ya? Terus kemudian bisa diambil dengan cara seperti apa. Nah, hanya saja kalau saya dari kacamata customer, saya kan bertanya-tanya, Pak, bedanya apa makanan ini dengan yang lain? Tentu saja, karena kalau kita bicara di level branding, hal pertama adalah apa yang membedakan Anda dengan yang lain. Karena kalau kita bicara ini adalah makanan gitu ya, orang udah tahu ini makanan. Terus kemudian ini adalah bakmi, orang tahu ini bakmi. Apakah kemudian ini bakmi yang cocok buat saya apa enggak? Ya kita harus coba. Tetapi sebelum orang mau mencoba, mereka pasti akan bertanya-tanya. Apa sih bedanya, Pak? Ya kan? Ada nggak review dari orang-orang yang menceritakan mungkin tentang pertanyaan tersebut? Saya pingin nih, saya mau coba, tapi apa yang unik dari makanan ini? Nah,
Kalau sekilas saya lihat dari tadi ada beberapa adegan yang kita bisa lihat di situ. Oke, misalnya di daerah-daerah tengah nih kayaknya nih. Oke, daerah sini ya. Nah, oke ya. Nah, mungkin menurut saya akan jadi jauh lebih baik kalau Anda bisa kasih tahu ya, ini bahannya apa. Misalnya pakai ayam atau pakai sapi atau pakai daging yang lain, ikan mungkin, atau pakai, maaf ya, haram, babi misalnya. Contohnya seperti itu. Walaupun di depan sudah ada tulisannya halal, tetapi kita perlu kasih tahu ini bakmi pakai daging apa. Misalnya seperti itu. Tujuannya apa? Kita buat pikiran seperti ini. Customer itu tidak tahu Anda. Customer tidak tahu makanan Anda. Jadi bagaimana caranya supaya Anda bisa menceritakan hal tersebut? Nah, walaupun, Pak, tapi kan setiap orang yang datang ke saya pasti udah tahu ini bakmi ayam. Ada yang nggak tahu. Jadi tetap perlu dikasih tahu. Nah, kalau seumpama Anda bisa editing video seperti ini, udah dikasih lagu, udah dipotong-potong, dikasih logo, ya kan? Kasih tulisan proses pembuatan ini gitu kan, proses pembuatan bakmi misalnya. Kita masak, mendidih, steril, bersih, apalagi di situasi seperti hari ini, Anda mungkin bisa menampilkan kesan bersih misalnya, atau kesan steril misalnya, ya kan? Itu kan bagus. Terus kemudian Anda juga bisa menggunakan area yang memang khusus untuk pengambilan gambar. Jadi dibikin lebih terang, bajunya mungkin dibikin lebih profesional, mungkin menggunakan seragam. Nah, beberapa kali kalau saya lihat bisnis makanan, yang membedakan mereka dengan yang baru mulai itu adalah kalau seumpama Anda bisa terlihat lebih profesional. Ya, kalau Anda tidak bisa terlihat lebih profesional, Anda akan dirasa kayak oh ya, ini pinggir jalan lah misalnya. Nah, walaupun memang bisnis ini juga memang dibukanya mungkin bukan yang level profesional gitu ya, bukan di level restoran, di mall atau di hotel, tetapi ini mungkin kategori pasarnya berbeda ya. Nah, jadi ya nggak apa-apa sih kalau kita nggak pakai seragam, tetapi orang akan melihat Anda serius itu sampai di level mana. That's why kenapa kok pembicara selalu pakai jas misalnya. That's why kenapa kalau misalnya niat bikin event, mic-nya beda, bukan mic bawaan dari hotel, bikin mic sendiri, ya kan? Atau kemudian dia bawa layar sendiri, LCD sendiri, wah keren lah pokoknya, ya. Nah, itu yang kemudian faktor-faktor pembeda yang Anda bisa tampilkan ke customer Anda, supaya mereka bisa melihat, oh makanan ini bedanya di mana. Nah, Anda sampaikan pesan tersebut kepada orang-orang, jadi secara sekilas, orang kemudian jadi tahu. Nah, hal berikutnya yang menarik dari video makanan adalah bagaimana sih caranya membuat makanan tersebut terlihat enak. Kalau orang Jawa Timur bilang itu leko. Ya, leko itu mungkin bahasanya menggugah selera. Nah, kalau Anda bisa membuat video yang makanannya terlihat menggugah selera, itu akan menarik. Caranya gimana, Pak? Itu bukan bagian saya, itu bagian dari food stylist. Bagian saya adalah mungkin Anda bisa masuk ke level yang agak berat sedikit, mengoptimasi warna dari video ini, ya kan? Kita kan bisa lihat ini kan makanannya agak-agak pucat gimana gitu. Nah, kalau Anda mungkin pernah lihat beberapa video makanan, itu mereka menggunakan oli mesin, mereka menggunakan makanan-makanan yang sebetulnya bukan makanan, supaya apa? Tampilannya menarik. Mereka bikin sesuatu yang sebetulnya nggak sesuai dengan apa yang mau dikirim, tetapi itulah marketing, itulah promosi. Ya, nah, bagaimana caranya supaya kita tidak terkesan menipu customer? Kita buat dalam bentuk yang memang real, tetapi kita coba tingkatkan kontrasnya, tingkatkan warna merah, atau warna biru, atau warna hijau, atau warna apapun itu, supaya hasilnya sesuai dan menarik. Nah, itu kalau ngerti caranya. Kalau nggak ngerti caranya gimana? Coba hasil akhir kita putar, ya kan, supaya orang bisa lihat 360 derajat misalnya. Atau mungkin sambil diangkat makanannya. Ini kan nggak ada tadi, ya kan, udah jadi nih. Nah, orang butuh melihat bagaimana ekspresi ketika orang makan makanan ini. Kenapa itu perlu, Pak? Karena kadang-kadang kita nggak dengar orang ngomong ini enak gitu ya, tapi ngelihat cara makannya aja udah ketahuan ini enak bener apa enggak. Nah, itu dari pengalaman saya sebagai penikmat makanan, bahasanya begitu. Nah, kenapa, Pak? Harusnya kan kita melihatnya dari sudut pandang video. Nah, Anda sebetulnya simpel aja ngelihatnya.
Kalau seumpama Anda melihat dari sudut pandang pecinta makanan, berarti Anda berada dalam posisi customer. Anda lihat dari customer, problemnya apa? Mereka kenapa tidak mau makan di situ? Atau kenapa mereka kurang minat makan di situ? Mungkin cara penampilan ada yang perlu dirubah, ya. Nah, ini mungkin saran dari saya, pesan dari saya, coba ditambahkan tulisan, terus kemudian situasinya mungkin bisa dibuat lebih profesional, kain-kain di situ mungkin bisa dirapikan, terus kemudian fitur-fitur di situ mungkin bisa ditambahkan secara gambar. Kita kasih gambar di atas ini misalnya. Oh, di sini nih ada logo, bisa pakai Grab, bisa pakai GoFood, ya kan? Walaupun pada akhirnya kemudian ini juga ditampilkan, ya. Nah, terus di luar video Anda bisa perhatikan gambar ini kan agak ketarik ke kanan dan ke kiri. Berarti ukuran dari gambar nggak sesuai. Cobalah kita cari gambar yang memang sesuai ukurannya supaya lebih menjual. Ya, kadang-kadang yang penting jadi, yang penting ada, betul. Setelah itu, yuk kita duduk baik-baik, difoto benar, ukurannya disesuaikan. Ya, itu penting. Kenapa? Simpelnya gini. Kenapa ada orang yang tertarik dengan cowok tertentu atau cewek tertentu? Karena mungkin dia good looking. Walaupun belum mandi nih misalnya, udah seharian kerja belum mandi tapi tetap good looking. Bagaimana caranya ya? Mungkin tetap di retouch, habis cuci muka, atau habis pakai parfum, dan lain sebagainya. Tetap penampilan itu membuat orang-orang, oke nih, bagus apa enggak, dan lain sebagainya. Ya, oke. Terus ini adalah video yang pertama, supaya nggak kepanjangan, kita akan coba lihat video yang kedua. Ini adalah message dari beliau untuk dikirim ke audiensnya, calon customernya, atau customer yang sudah pernah beli. Nah, kita akan lihat saja videonya seperti apa, 1 menit, kita akan coba intip videonya. Salam kenal, saya Mario dari Bami Raos Bonang. Terima kasih kepada teman-teman yang pernah order Bami Raos. Saya mendoakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam COVID-19 tahun 2000. Bami Raos masih buka dan tetap melayani teman-teman yang memesan kembali. Perlu diketahui bahwa kami juga telah mengikuti protokol kesehatan dari Menteri Kesehatan yang diatur dalam PSBB yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ditunggu pemesanannya ya. Salam semangat, Mario. Salam semangat Pak Mario. Maaf ya, ini kan review ya. Jadi kalau sekiranya Anda merasa tersinggung, nggak usah ditonton deh videonya. Tapi saya di sini niatnya adalah untuk sharing pengalaman saya, dan saya pengen Anda melihat dari sudut pandang penonton. Nah, kita mau bicara dari semangat dulu deh. Kalau kita bicara semangat, yang perlu Anda sampaikan di sini adalah sesuatu yang memang semangat, sesuatu yang memang berapi-api. Nah, ini kan tidak tampak di dalam video, betul ya? Saya belum bicara tentang skripnya, belum bicara tentang pesannya, ya. Kita lihat pertama kali dalam beberapa detik pertama. Halo teman-teman, salam kenal, saya kalau nggak kenal saya tutup 5 detik pertama. Dalam 5 detik baru bilang halo dan salam kenal. Jadi inti pesannya tidak tersampaikan. Jadi dalam beberapa detik pertama kita coba ngomong dengan cepat supaya orang itu ritmenya masuk dan dia tidak berusaha untuk ganti ke konten yang berikutnya atau geser ke video yang lain. Walaupun kenal, tetapi biasanya karena sungkan, terus kemudian berusaha nonton supaya bisa merespon kira-kira ngomong apa sih, gitu kan. Tapi kalau Anda bicara ke customer yang tidak Anda kenal, terus kemudian Anda konsep videonya seperti ini, berat saya ngomongnya. Ngangkat video ini berat. Nah, oleh karena itu, yang saya lakukan biasanya adalah saya akan tag beberapa kali lewat konsep ini. Terus ditonton, dilihat hasilnya. Sama kayak Anda kalau fotografer itu kan sekali foto satu pose kan bisa 3-4 foto misalnya. Cet. Ngapain? Ya mungkin dia geser 1-2 cm aja dapat hasil lebih baik. Foto. Ya kan? Video juga sama. Kenapa kok kemudian harus tag berkali-kali bahkan? Karena saya berusaha untuk menghindari tatapan-tatapan mata yang tidak perlu
Saya berusaha untuk mengangkat aura positif, saya berusaha untuk meningkatkan kualitas dari antusiasme, saya berusaha untuk supaya bisa lebih menarik lah, intinya seperti itu ya. Gimana caranya? Ya kita latihan, nggak ada cara lain. Nah ini adalah sebuah video yang baru pertama kali dibuat oleh teman saya, Pak Mario. Saya apresiasi dengan video ini dan saya sudah kenal beliau beberapa waktu yang lalu. Yang perlu diperhatikan adalah mata tetap ke kamera di sini, ya kan? Tujuannya apa? Supaya Anda merasa seperti sedang berbicara dengan audiens. Audiens juga merasa, oh saya sedang diajak bicara, ya. Secara umum orang suka hal tersebut, tapi memang ada 1-2 orang yang merasa bahwa jangan saling lihat lah, agak nggak enak gitu perasaannya. Ya ada, tapi itu lebih sedikit jumlah orangnya. Mereka lebih suka kalau kita bicara sambil menatap ke kamera, ke lensa. Ya, oke. Nah, terus kemudian apa yang perlu disampaikan di sini? Ternyata pesannya bagus, mendoakan. Oh, semoga ini, semoga itu, betul ya? Itu bagus. Terima kasih juga sudah pernah makan di Bakmi Raos. Itu bagus, sangat bagus. Mengapresiasi customer itu adalah sebuah pesan yang sangat baik. Ya, beruntung karena ini dikirim ke customer yang sudah pernah beli, seharusnya mereka akan melihat dan mereka akan dapat inti pesannya. Halo, Bakmi Raos masih buka selama PSBB dan kami sangat mengikuti aturan dari pemerintah. Jaga kebersihannya, pakai sarung tangan dan lain sebagainya. Mungkin bisa sambil berdiri sambil ditunjukin sarung tangan atau masker. Nih, saya udah minta teman-teman yang ngurus bagian makanan yang langsung packing dan lain sebagainya, semua clear, bersih. Tunjukin aja. Ya, sambil jalan aja dan kemudian coba usahakan untuk berbicara dalam struktur kata-kata. Waduh, berat banget ngomongnya. Yang lebih santai. Dengan cara bicara yang lebih santai. Ini kan formal banget. Saya tahu karena Pak Mario ini tadinya salah satu direksi dari perbankan. Gede lah, intinya seperti itu. Nah, jadi mungkin sudah terbiasa dengan berbicara formal. Nah, oleh karena itu gimana ya caranya supaya bisa lebih smooth? Itu kita perlu latihan. Ya, nah itu saran saya. Untuk Pak Mario, mungkin ini bisa dikembangkan di berikutnya. Kalau Anda melihat ada hal lain yang perlu dikembangkan, Anda bisa tulis di komen, supaya saya juga, oh ya, ini juga menarik untuk kita kembangkan. Nah, terus kemudian, secara cepat, kita akan coba simpulkan bahwa video ini bagus. Oke. Kita tambahkan dengan kualitas yang berbeda, dengan konten yang berbeda. Tadi saya udah cerita di awal, kasih keterangan ini makanan apa, ini bahannya apa, bersih apa enggak, dan lain sebagainya, supaya orang tahu. Oke, asumsikan mereka tidak tahu apa-apa, jadi kita harus kasih tahu semuanya. Itu di video yang pertama ini tadi. Oke, yang kuning ini, betul? Nah, terus kemudian kasih tahu juga ada fitur-fitur GoFood, Gojek, GoGrab, dan lain sebagainya. Itulah, saya nggak hafal ya. Nah, Anda gunakan itu semua dan kasih tahu dengan cepat. Misalnya mau ditempel di depan. Jadi gimana caranya untuk order dan lain sebagainya. Boleh juga. Bahkan ada beberapa depot itu yang malah mengedukasi orang tentang cara menggunakan GoFood atau GrabFood. Menarik ya? Bisa seperti itu. Nah, atau mungkin Anda bisa juga minta mereka untuk WA aja alamatnya. Nanti saya akan bantu untuk order lewat GoFood. Bisa begitu juga? Ada juga. Karena beberapa orang itu, apa ya saya bilangnya? Susah lah beradaptasi dengan internet. Jadi mereka benar-benar perlu dibantu. Nah, yang kedua adalah saya sangat ingin melihat ada aura lebih bersemangat, ya. Sehingga kemudian kalau misalnya bikin video jangan sambil nunduk. Coba ya, saya lihatkan kepada Anda ini sambil nunduk. Ngelihatnya ke bawah. Lensa itu, kamera itu berada sejajar mata. Jadi usahakan bagaimana caranya orang bisa melihat Anda tuh sejajar mata. Ya, kameranya di sini berarti sejajar mata. Jangan kemudian terlalu nunduk. Kalau seumpama ada bocoran di belakang yang perlu kita hafalkan teksnya, kalau nggak terlalu penting banget, nggak usah pakai teks. Karena ini kan message-nya biasa. Gimana caranya, Pak? Ya, tag beberapa kali. Nggak ada cara lain. Ya, latihan beberapa kali, hafal, mainkan. Emosinya harus tetap dimainkan, jangan sampai kemudian emosinya nggak bisa keluar. Itu sayang banget karena emosinya nggak terlalu kelihatan di sini.
Walaupun mendoakan ya, kita berusaha untuk mendoakan menggunakan bahasa-bahasa yang nadanya rendah, ngebas gitu suaranya. Tapi tetap antusiasmenya nggak keluar. Nah, oleh karena itu, yuk dikembangkan supaya lebih baik. Oke, doa saya untuk Bakmi Raos adalah supaya semakin rame. Anda bisa lihat tadi ada pesannya. Ini sekalian aja saya endorse sedikit. Tapi saya nggak dapat ongkos endorse ya. Ini bercanda doang. Anda bisa lihat di sini ada lokasinya di Dasana Indah, Bakmi Raos. Nah, ini foto yang ini saya suka nih, ini bagus soalnya, menarik. Lalu kemudian ada lagi di Bojong Nangka. Ya, Anda bisa lihat lah, Anda bisa cek ya. Bisa cari, siapa tahu Anda di dekat situ, Anda bisa coba juga. Oke, terima kasih. Saya rasa itu aja yang saya bisa bagikan kepada Anda hari ini di review makanan kali ini. Kalau Anda punya video-video lain yang Anda mau kirim dan kemudian, Pak ini bisa diapain gitu ya, Anda bisa kirim kepada saya. Kali ini saya nggak bicara tentang, oh ya bikin yang kayak gini yuk konsepnya, tapi saya hanya mereview aja ya. Nah, semoga review ini bisa bermanfaat untuk Anda dan juga untuk bisnis apapun yang Anda miliki hari ini, supaya Anda bisa fight dengan situasi COVID-19. Oke? Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Tinggalkan komen kalau Anda punya pertanyaan atau Anda punya sesuatu yang ingin Anda ceritakan kepada saya. Lalu jangan lupa juga untuk subscribe, karena saya tahu Anda udah sering nonton tapi jarang subscribe. Tinggal klik aja subscribe, supaya Anda dapat notif dari video-video terbaru saya. Terima kasih, sukses buat Anda, stay safe, stay at home, dari saya, Chris Utero. Bye-bye.